Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Rizky Amanda, NIM 1714-2016 jurusan Perbankan Syariah, kelas D, semester 6. Baiklah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester MK Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, bank berhubungan dengan dana masyarakat dan kondisinya terlihat bahwa porsi dana pihak ketiga lebih besar dari modal. Maka dari itu, jelaskan cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian dan jelaskan fungsi dari lembaga pinjaman simpanan. Cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian ada pada pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian pada nasabah, yang dimaksud agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka, yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan. Adapun fungsi lembaga penjamin simpanan atau disebut juga LPS, ada dua fungsi. Yang pertama yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Baiklah, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan mengenai alternatif yang tersedia bagi bank syariah. Di sini saya mengambil contoh pembiayaan pembangunan atau disebut juga KPR. Salah satu alternatif pembiayaan pembangunan yang bisa kita pelajari adalah penggunaan metode syariah yang bersumber dari bank-bank syariah. Hukumnya, perbankan syariah memiliki aturan tersendiri dalam sistemnya meskipun tujuannya sama dengan bank konvensional, yaitu memperoleh keuntungan dengan cara meminjamkan dana dan membiayai kegiatan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Ada salah satu akad jual beli yaitu mudharabah yang ditetapkan di perbankan syariah yang dapat diterapkan dalam sebuah investasi. Dalam perjanjian ini, nasabah sebagai pembeli memberikan pesanan barang dan uang muka kepada bank sebagai penjual yang berjanji akan membuat barang pesanan tersebut pada waktu yang telah disepakati. Kemudian bank akan memberikan pesanan tersebut kepada pihak lain, yaitu kontraktor atau manufaktur. Baiklah, untuk pertanyaan yang ketiga mengenai jenis-jenis resiko. Ada 8 jenis resiko. Yang pertama yaitu resiko kredit, yang kedua resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategik, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Resiko kredit yaitu resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang kedua, resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar. Yang ketiga yaitu resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas. Yang keempat, resiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dengan adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan kepada perbankan. Yang ketujuh, resiko kepatuhan adalah
resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan tidak melakukan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan. Yang ke-8, resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari perspektif negatif terhadap bank. Baiklah, untuk membangun budaya resiko diperlukan suatu keterpaduan langkah-langkah antar pihak manajemen atau pimpinan dengan unit internal audit. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam rangka menciptakan budaya resiko mencakup 5 tahapan. Yang pertama yaitu komitmen pimpinan menciptakan irama yang sama atau tone at the top. Sebelumnya, penerapan budaya risiko diimplementasikan harus ada komitmen bersama dari para pemimpin. Yang kedua yaitu berikan edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang ketiga, lakukan kegiatan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Yang keempat, sesuatu menjadi kultur jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Kelima yaitu jika organisasi ekspresikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko.